Bismillahirrahmanirrahim. Hakum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatu fi assalam, tahiyatul mubarakatuh min indillah, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin thahirin wa imamil muttaqin wa ala kulli jami'i ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, ini rahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita, di segala macam aktivitas kita, baik itu aktivitas hari-harian ataupun aktivitas dadakan dan seterusnya, Allah masih memberikan kita kesempatan, ya, kesehatan, kemudian kelapangan hati, sehingga Allah memudahkan kita untuk kembali hadir di majelis ilmu ini. Bukanlah ketika Allah Ta'ala itu memilih hambanya karena hambanya tersebut dekat dengan dia atau jauh dengan dia, tetapi ketika seseorang dipilih oleh Allah untuk mempelajari sunnah nabinya, mempelajari ilmu dari ilmu yang Allah gariskan dalam syariahnya, adalah Allah yang beri rahmat kepadanya. Sebagaimana dikutip oleh para ulama bahwasanya wa inna fataha, sesungguhnya daripada hal yang nampak madzahiru al-abdi, yang nampak pada diri seorang hamba, dari perkara yang remeh sampai perkara yang berat, adalah ketika seorang hamba itu Allah mudahkan dalam ibadah, Allah mudahkan dalam mempelajari sunnah dan mempelajari syariah yang mulianya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena anak sedang safar, kita insyaallah akan meringkas pembahasan kali ini dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-35 insyaallah dengan izin Allah Ta'ala. Dan semoga meskipun nantinya hal ini ringkas, tetapi inti daripada ruh pelajaran penting dari hadis ini tidak hilang begitu saja, tapi mampu kita fahami dengan baik, mampu kita amalkan, mampu kita terus ulang-ulang untuk diajarkan kepada umat Rasulullah SAW. Bahkan ketika kita kelak nanti wafat, meninggal, Allah menjadikan hal tersebut sebagai amal jariyah. Karena sungguh sebaik-baik amal jariyah adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ketika harta juga amal jariyah, ketika diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan, kemudian diberikan dihibahkan kepada orang-orang berilmu yang mereka menjadikan harta tersebut sebagai penolong untuk agama Allah Ta'ala, maka itu juga jariyah. Tetapi harta akan habis. Seseorang yang menginfakkan pasir dengan jumlah berapa ribu red, baik di jalan Allah, sangat berarti. Tetapi ketika bangunan tersebut direnovasi dan seterusnya, maka telah selesai perkara tersebut. Begitupun amal jariyah anak yang soleh ataupun yang solehah. Jika keturunan kita yang pertama mungkin soleh-solehah, kedua, ketiga, seterusnya sampai keturunan kelima mungkin soleh-solehah, tetapi setelah keturunan keenam atau apalagi keterangan ketujuh, keturunan yang ketujuh dan seterusnya tidak mengenal kita, atau bahkan wala'iyadzubillah min dzalik, mereka bukan soleh tetapi toleh, tentu hal ini malapetaka bagi kita. Artinya amal jariyah kita terputus, selesai. Tapi sebaliknya dengan ilmu ini, seseorang ketika mengamalkan ilmu, meskipun satu huruf daripada huruf Al-Quran, satu huruf daripada huruf hadis, satu huruf dari huruf ilmunya Allah Ta'ala, yang ia manfaat terus diamalkan, dilaksanakan oleh generasi setelah kita, maka sedikdaya apapun seseorang memiliki harta, sebanyak apapun seseorang memiliki anak, maka ilmu yang manfaat ini akan terus menjadi amal jariyah yang berarti. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala diletakkan di hadis yang ke-35, dan insyaallah kita memasuki seri yang ke-36. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar yang kita kenal sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya? La tahasadu. Janganlah seseorang itu saling berhasad, saling mendengki saudara yang lain. Ya, sebagaimana hasad telah kita bahas di makna hadis sebelumnya tentang akhul muslim, ya, saudara muslim dengan yang muslim lainnya itu bersaudara. Hasad itu ketika seseorang menginginkan, ya, nikmat yang ada pada si saudaranya yang lain yaitu hilang, ya. Ataupun hasad juga yang menginginkan nikmat yang sama dengan saudara yang lain atau yang semacamnya. Seseorang muslim dengan muslim yang lain, ya, dan satu sifat yang karakternya itu tidak mendengki, tidak iri, ya. Entah iri terhadap nikmat atau iri terhadap perilaku, ya. Seseorang mungkin ketika mendapatkan barang mewah dan seterusnya, ya, yang mendapatkan bahagia, tetapi tetangganya yang iri dengki malah sakit-sakitan, gitu. Ya, seseorang punya mobil baru, ya, yang penting bukan yang punya mobil baru, tapi orang yang mendengkinya, orang yang membencinya, ya. Sebaliknya, salah seorang ulama yaitu Ais bin Abi Salim mengatakan bahwasanya salah satu salah satu yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ketika seseorang menginginkan nikmat yang didapat oleh saudaranya itu lebih besar daripada nikmat yang ia miliki. Masya Allah. Karena bisa jadi, kata Al-Ais bin Abdul Salam, yang Sultanul Ulama, nikmat yang ia dapatkan tidak mampu ia maksimalkan untuk beribadah dan kurang bermanfaat bagi umat, ya kan gitu. Tetapi nikmat bisa jadi nikmat yang dipegang oleh saudara yang lain, kemudian nikmat tersebut dimaksimalkan untuk kemaslahatan, kebaikan kaum muslimin, ya, keberlangsungan dakwah kaum muslimin, maka efeknya sangat luar biasa dahsyatnya. Inilah makna daripada perkataan Al-Aiz bin Abi Salam tadi, bahwasanya salah satu tingkatan tertinggi daripada ukhuwah itu ketika seseorang senang melihat saudara muslim yang lain mendapatkan nikmat yang lebih besar dibanding nikmat yang ia terima. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa hasad, ya, itu membakar amal seperti api yang membakar kayu bakar. Dan seorang muslim ketika berhasad dengan saudara yang lain, maka nampak dalam dirinya itu tidak ada rasa cinta kepada saudara muslim yang lain, yang ada rasa benci, ya. Dia mengedepankan rasa benci. Karena itu hasad itu muncul dalam talbis al-iblis, ya, talbis iblis, ya, Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah taala bagaimana mengutip sebuah perkataan yang sangat indah ketika seseorang sibuk dengan hasad saudara muslim yang lain, pada hakikatnya dia tidak mencintai siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Karena bagi dia, ya, yang berharga hanya dia. Yang menjadi artis pemeran utama di dunia ini hanya dia. Yang boleh masuk surga hanya dia. Yang menjadi orang paling utama hanya dia, nggak boleh yang lain, gitu. Padahal orang lain bisa lebih utama daripada dirinya. Maka dia berhasad dengan nikmat yang Allah berikan, dengan nikmat yang diterima oleh saudara yang lain, dia berhasad. Maka orang yang berpenyakit seperti ini cenderung sulit untuk dinasihatin, dan dia bisa sembuh, ya, dengan beberapa karakteristik tertentu, yaitu dengan mengembalikan paradigma dan pola pikirnya bahwasanya mencintai saudara yang muslim yang lain adalah kewajiban dan keharusan. Dari situ kesembuhan hasad itu bisa dihilangkan sedikit demi sedikit, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wala tanajashu, ya. Tanajashu yaitu jangan seseorang mempermainkan harga saudara yang muslim yang lain, ya. Kemudian tanajashu maknanya itu ketika seseorang menzalimi barang jualan orang lain, ya. Kemudian tanajashu juga maknanya bahwasanya ketika seseorang, ya, menambah ataupun mengurangi hak-hak jual beli orang lain dengan tujuan merusak, ya, tatanan jual beli yang dimiliki saudara yang lain. Masya Allah. Kita kadang miris orang-orang tertentu, saya sebut saja orang-orang Cina, sipit itu, ya. Mereka ketika bermuamalah, ya, jual beli, kemudian bisnis dan seterusnya, solidnya luar biasa.
saling membantu, saling menolong, ya, saling bahkan beberapa memodali antara satu yang sama yang lain. Tapi ketika saudara muslim yang lain, ada haji A, haji B dan seterusnya, berhasad, ya, takut ketika dagangannya kalah, ya, takut ketika merugi, ya, sehingga apa, merusak, ya, dagangan orang lain, merusak harga pasar saudara yang lain, mendolimi kestabilan daripada konsumen yang awalnya dimiliki oleh si A, direbut, dirampas dengan cara yang bukan haknya. Dan ini seharusnya kalau kita sadar, teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kita tidak mungkin, ya, menghadirkan rasa hasut itu kalau kita memahami bahwasanya jika harta itu, harta paling terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang mukmin. Ya, harta terbaik adalah harta yang dimiliki orang mukmin. Karena sejelek-jeleknya orang mukmin, dia pasti memiliki satu waktu, satu peristiwa di mana hartanya tersebut akan digunakan untuk menolong agama Allah, ya, baik itu dengan menolong saudara yang lain ataupun menolong medan jihad, medan dakwah dan seterusnya. Ya, harta yang terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang mukmin. Maka kita harus sadar, jika ada saudara kita yang diberi kelapangan rezeki, kemudian yang berinfak, yang membantu agama Allah, menolong agama Allah, inilah orang yang bagaimana mereka tidak boleh kita rusak bisnisnya, kita hancurkan pribadinya, kita hancurkan background keluarga dan seterusnya, karena sebab hasad tadi. Ya, karena sebab ingin merusak tatanan yang awalnya mulia yang ia miliki itu untuk kekuatan, ya, untuk bisnis dan seterusnya, kita rusak semena-mena, ya, semau kita. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana perpecahan di tengah kaum muslimin itu makin meluas, ya, karena seseorang merusak, ya, periuknya orang lain, ya, merusak bisnis, usaha dan seterusnya. Kemudian wala tabaghudu, dan jangan saling memaki, saling mendendam, ya, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dzar, bahwa seseorang muslim, ya, dilarang untuk menhajar, ya, mendiamkan saudara muslim yang lain lebih dari 3 malam. Artinya jika masalah-masalah tersebut masalah-masalah yang bisa dikompromikan, ya, masalah-masalah remeh, kemudian masalah bisnis, masalah keluarga, masalah bermuamalah, masalah bertetangga dan seterusnya, yang itu bisa dibicarakan dengan baik, yang belum masuk kategori melanggar syariah, maka tidak selayaknya, ya, menghajar sampai berbulan-bulan. Artinya mendiamkan, memboikot itu. Memboikot artinya tidak mengajak bicara, kemudian tidak berinteraksi dan seterusnya. Artinya sikap saling memusuhi. Asalnya adalah dilarang syariah Islam. Ketika seseorang, ya, berselisih pendapat tentang masalah teknis masjid dan seterusnya, masalah dakwah dan seterusnya, yang itu masalah ijtihadiyah, maka tidak layak kemudian berpecah belah, kemudian saling memusuhi, memboikot dan seterusnya. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, yaitu tidak fokus, ya, terhadap saudara muslim yang lain, atau antipati, ya, antipati. Artinya ketika seseorang menyampaikan kebenaran, karena kita sudah kadung antipati dengan si A, kemudian kita tolak kebenaran tersebut, maka maknanya tadabaru. Membelakangi seseorang, si fulan, karena sebab kebencian, ya, kebencian pribadi, bukan kebencian yang berhubungan dengan agama. Maka ini dilarang, ya. Jika kebenaran itu disampaikan, meskipun si fulan bukan kelompok kita, meskipun si fulan itu mungkin secara strata ekonomi, ya, strata sosial tidak dipandang baik oleh manusia, tapi kebenaran yang dimiliki, maka la tadabaru, seseorang nggak berhak untuk menolak ucapannya atau meremehkan, ya, stratanya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, ya, seseorang tidak boleh membeli
atau menjual barang dagangan yang sudah dibeli saudara yang muslim yang lain. Dalam banyak hal seseorang ingin terlihat wow dan seterusnya. Ya. Ya. Ketika saudara muslim sudah kadung beli harga buku seharga misalnya 10 dinar, kemudian datanglah si fulan ingin merusak reputasi yang membeli buku ini, maka dia katakan kepada pembeli, ya, pada penjual, bahwasanya dia mampu membeli buku ini misalnya seharga 100 dinar, maka hal itu dilarang. Itu maksud daripada wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'd, ya. Seorang nggak boleh ya memainkan harga pasar, membeli, menjual, ya, yang sesuatu yang itu menyakiti saudara muslim yang lain. Ia sudah beli barang si fulan, kemudian karena sikap dia yang sok-sok kaya, ya, sehingga dia tidak jadi atau tidak mendapatkan barang tersebut, ya, seperti kasus tadi. Begitupun kasus tanah, ya. Berapa antum jual tanah nih? 100 juta. Coba jual ke saya, tak beli 300 juta. Sehingga si penjual yang awalnya menjual kepada si A, ya, karena tawaran si B, akhirnya ditarik, ya, diserahkan kepada si B. Hal ini terlarang dalam syariah, ya. Kemudian wakuna ibadallah ikhwana, dan jadilah ibadallah, ya, hamba-hamba Allah ya ikhwan, yang mencintai persaudaraan, kemudian membenci perpecahan, kemudian menyukai persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, seorang hamba Allah ibadur rahman, ya, ibadullah, seorang hamba Allah yang hakiki adalah ketika seseorang tenang dalam kehidupan dunia, artinya dia mampu, ya, berinteraksi dengan saudara muslim yang lain, apalagi dengan manusia. Ya, dengan saudara muslim yang lain dia mampu, dengan manusia terbaik dia bisa, dengan manusia biasa-biasa saja dia lebih bisa. Ya, bukan kebalikan, ketika dengan saudara non muslim dia bermesraan, tetapi dengan saudara muslim yang lain karena berbeda pendapat ataupun berbeda pendapatan, ya, berpecah belah, ya, kemudian saling memaki, saling memusuhi dan seterusnya. Ya, teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita lihat banyak, ya, bagaimana para ulama itu mencontohkan perilaku akhlak yang sangat-sangat mulia yang itu hampir tidak kita dapati pada zaman saat ini, zaman sekarang. Imam Ibn Rushd itu menulis bantahan tentang Al-Imam Al-Ghazali Hujatul Islam, ya, tetapi dalam satu waktu, dalam satu beberapa paragraf beliau secara adil beliau mengatakan bahwa wa inna Imam Al-Ghazali, sesungguhnya Imam Ghazali itu bagian daripada imam kaum muslimin yang memberikan kontribusi yang sangat besar, yang bahkan ijtihadnya, ya, belum mampu disaingi oleh orang-orang pada zamannya, ya, karena beliau membuka banyak pintu-pintu kemustahilan di tengah-tengah pintu-pintu keujumudan, kurang lebih seperti itu, ya, perkataan Imam Ibn Rushd rahimahullah taala. Ibn Rushd, ya, ulama mazhab Maliki, ya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ulama dalam mazhab Syafi'i, yang keduanya itu berbeda, tetapi ketika kritik antara mereka harus ditegakkan, tapi ketika ada kebaikan yang bisa diambil mereka ambil. Begitupun Al-Imam Haramain, ya, mengkritik Al-Imam Juwaini rahimahullah taala. Al-Imam Juwaini rahimahullah taala seorang imam Haramain, ya, dikritik oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala dalam risalahnya beliau antara Imam Syafi'i, ya, tentang pendapat qaul qadim dan qaul jadid. Ya, tetapi secara adil Imam Baihaqi memuji Al-Imam Juwaini, seorang ulama besar yang terpandang yang memiliki ijtihad yang nilainya jika ditimbang dengan sekian uqiyah emas maka tidak pernah menyamai uqiyah emas tersebut dengan ijtihad beliau rahimahullah taala. Ya, artinya teman-teman sekalian rahmati Allah taala, kita merindukan bahwasanya ulama-ulama atau orang-orang yang mampu adil, yang ketika dia dapati kebaikan dalam kelompok lain maka dia akan akui bahwasanya itu adalah kebaikan, ya, tanpa celah, ya, tanpa dia kehilangan, ya, keadilannya, bahwasanya dia harus tetap menegakkan pendapatnya, baik itu amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Jika ini salah maka akan saya
luruskan, jika ini benar maka saya puji. Dan ini teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, bagaimana para ulama kita yang hanif, yang lurus itu secara fair ya, mereka tetap mengkritik al-imam misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi dalam satu kondisi mereka memuji tentang ijtihadiyah beliau rahimahullah taala. Dan tentu kita harus mengakui di zaman sekarang ini tidak ada satu ulama pun yang mampu menghimpun, tidak ada satu orang pun yang menghimpun kehebatan seperti Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Kekuatan mereka ya, kedahsyatan mereka terpecah di masing-masing kelompok ataupun individu-individu yang ada, tidak terkotak kepada satu orang ya, tapi terpecah menjadi sekian ya, banyak kekuatan kaum muslimin, sehingga ketika kita mendapati kebaikan yang ada dalam diri teman-teman saudara kita yang lain, maka ambil ya, kita harus fair bahwasanya mereka benar ya, bisa jadi kita salah dan seterusnya. Dan ini tentu tidak mudah jika egois kelompok atau golongan masih kita bawa-bawa ya. Demi Allah ya, benar bahwasanya mazhab itu bagian daripada syariah, tapi demi Allah ketika kita meninggal, ketika kita wafat ya, Allah tidak akan menanyakan apa mazhabmu atau apa organisasimu, apa harokahmu, apa partaimu atau kelompokmu, tapi Allah menanyakan apa agamamu, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Artinya ya, harokah kemudian mazhab dan seterusnya penolong daripada kita untuk menolong orang-orang seperti kita, para muqallidin, yaitu orang taklid, untuk meniti jalan menuju ridhonya Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita menafikan kebaikan, kebenaran dalam mazhab yang lain, sungguh kita menyempitkan pintu surga dan melebarkan selebar-lebarnya pintu neraka. Wal'iyadzu billah min dzalik. Wala yakhdulhu, seseorang tidak akan mencela ataupun meremehkan saudara yang lain. Masya Allah, ketika celaan itu makin besar kita berikan kepada saudara yang lain, maka kita akan mencari celah-celah yang lain ya. Banyak, betapa beruntungnya kata Imran bin Husain rahimahullah ta'ala, ketika seseorang sibuk dengan aibnya dan ia lupa dengan aib-aib orang lain, atau yang dikatakan oleh Imam Qushairi rahimahullah ta'ala, seseorang yang dia lupa dengan aib orang lain dan dia sibuk dalam memperbaiki aib-aib dirinya sendiri, dosanya di hadapan Allah Azza wa Jalla menumpuk ya, begitu banyak ya. Dia sibuk dengan itu untuk memperbaiki, untuk menghapus sekian banyak dosanya, dan dia tidak ada waktu untuk meremehkan, untuk mencela saudara yang muslim yang lain ya. Wala yadlimuhu, dan dia tidak menzalimi saudara muslim lain, baik zaliman lisan, kezaliman tangan, kekuasaan dan seterusnya ya. Sekarang kesannya bahwasanya yang atas itu dia makin tinggi kekuatannya, makin kuat menindasnya ya. Sehingga ada kesan bahwasanya kerjaan orang-orang atas itu nyusahin yang orang-orang bawah ya. La yadlimuhu, itu seseorang tidak menzalimi saudara muslim yang lain, baik itu dengan lisannya atau dengan tangannya. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah mengatakan la yadlimu di sini yaitu ketika seseorang mengambil atau merampas hartanya, tapi ketika seseorang merampas kehormatannya maka itu sama dengan kezaliman ya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu, dan tidak mendustainya, yaitu tidak suka berbohong. Kita hobi banget ya bohongin teman, naudzubillah min dzalik. Bohongin orang ya hampir menjadi kewajiban bagi beberapa orang yang memang sudah dari sananya ya, dia suka sekali untuk ngomongin orang ya, bohongin orang dan seterusnya. Bahkan seakan-akan sehari nggak bohongin itu rasanya gatal lidahnya ya. Dan ini penyakit ya. Jika seseorang muslim itu terbiasa untuk berbohong, maka bukanlah ya muslim yang hakiki, muslim yang sebenarnya. Seorang muslim tidak akan pernah mencemari lisannya dengan kebohongan dan kebohongan. Salah satu aib ya orang-orang Arab yang sangat-sangat dibenci itu adalah bagaimana dia ketahuan berbohong. Makanya Abu Jahal dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam
Ibnu Ishaq dari Ruwaih dan yang lainnya, bahwasanya sebutan daripada jahal itu ketika Abu Jahal ketahuan dalam satu peristiwa berbohong. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ketika seseorang itu berbohong, maka itu aib yang sangat besar dulu. Orang Arab jahiliyah, sebodoh-bodohnya mereka, sebejat-bejatnya mereka, sejahiliyah mereka, mereka pantang untuk berdusta. Pantang untuk berdusta. Apalagi pantang untuk mendustai komunitas, kelompok dan seterusnya. Maka takut teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, karena tidak melarang antum dan antuna sekalian mau nyalek mau apa ya, nyalon ke salon, nyalon ke pilgub, apalagi pilbub dan seterusnya, silahkan. Tapi ketika antum berjanji kemudian niat untuk mendustai para konstituen ya, kemudian para pemilih dan seterusnya, maka itu bukan sifat asli seorang mukmin. Dia sedang kehilangan keimanannya. Seseorang yang berbohong, kata seorang salaf berkata bahwasanya ketika seseorang berbohong, pada hakikatnya dia telah kehilangan keimanannya. Karena Allah sangat membenci orang yang membohong, orang yang berbohong. Karena banyaknya musuh-musuh Allah Ta'ala itu adalah kebanyakan, hampir seluruhnya adalah para pendusta. Waliyadzubillah min dzalik. Wala yahqiruhu, dan tidak meremehkannya ya. Meremehkan kemampuan kaum muslimin ya, meremehkan saudara muslim yang lain ya, dengan alasan bahwasanya kelompok ini kurus-kurus ya, kemudian nggak mungkin gini, nggak mungkin itu, kemudian si A ini seperti ini, meremehkan ya. Kita lebih suka meremehkan orang lain daripada meremehkan diri sendiri. Seseorang ketika meremehkan diri sendiri, maka dia akan fakir, dia akan merasa butuh ke Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ketika seseorang meremehkan saudara yang lain ya, itu merasa bahwasanya Tuhan itu sedang berpihak dengan dirinya. Nggak ada bedanya sama iblis, dengan syaitan ya. La yahqiruhu, seseorang tidak akan meremehkan saudara muslim lain. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. At-taqwa itu di sini ya, beliau mengisyaratkan di dada beliau selama 3 kali. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrih ya, thalatha marrat, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Guru kami mengatakan bahwasanya at-taqwa seperti beliau mengisyaratkan ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ini dalam hati. Artinya takwa itu ketika seseorang ya, takwanya itu seseorang kadangkala takwa itu kenapa disebut hahuna, tidak terlihat. Wa bi ilaikal wa asyara biyadihi ila sadrihi aradal qalb, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada hati. Wa qad taqaddama qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan telah dimulakan, telah dibahas tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluh. Di dalam jasad itu ada sebuah kumpalan yang jika ia baik maka semuanya baik, dan jika buruk maka semuanya akan buruk. Itulah hati, itulah takwa. Ketika takwa itu buahnya adalah kemanisan, manisnya dalam ibadah, manisnya dalam bergerak, manisnya dalam berkata-kata, manisnya dalam bertindak, bersikap dan seterusnya. Itu buah daripada takwa yang tidak terlihat, yang ia tertutup daripada pandangan mata manusia yang sangat-sangat terbatas. Di mana seakan-akan Nabi SAW mengisyaratkan bahwa takwa itu dalam hati, yang enggak semua orang bisa melihat kecuali hamba Allah yang Allah berikan kasyaf ya, padanya, ataupun hanya Allah Azza wa Jalla yang melihat, mengetahui segala sesuatu itu ya. Maka teman-teman hati-hati sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Untuk itulah para ulama itu sering mengulang-ulang. Al-Qarqi rahimahullah ta'ala mengatakan, jika kita melihat orang yang lebih tua, maka pujilah dia, muliakan. Karena kenapa? Dia lebih dulu ibadah daripada kita. Jika kita melihat yang lebih muda, maka pujilah dia, hormati dia. Karena kenapa? Karena maksiatnya masih sedikit ya, sedangkan maksiat kita sudah banyak. Dan jika melihat orang setara, beliau katakan bahwasanya muliakan dia, karena dia tidak mengetahui aib kita, sedang kita mengetahui aib kita sendiri. Artinya teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, Imam Al-Qarqi mengatakan bahwasanya sibuklah dengan penghakiman diri sendiri, tidak menyibukkan dengan penghakiman ya, menghakimi orang lain. Bagaimana membersihkan hati ya, lebih
baik ya, daripada menghakimi si A, si B, menyibukkan si A, si B. Terserah orang lain mengatakan seperti apa. Ya, kalau itu menyangkut diri kita, ya, kemudian masih bisa dikompromikan, masih bisa mengalah dan seterusnya, kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika itu menyangkut agama, berhak seseorang marah dengan semarah-marahnya. Ya. Bahkan jika perlu mengangkat pedang. Sekarang zaman terbalik, ketika kehormatan dirinya dilanggar, ya, dia mengangkat pedang. Ketika kehormatan agama itu dilanggar, ya, dia bahkan menyampaikan sekian banyak dalil untuk memafhumi perkataan orang yang melanggar agama tersebut. Ya. Wa bihasbin imri'in min syarri ayyahkira akhahul muslim. Dari sebab seseorang dicap sebagai orang yang buruk, orang yang paling jelek ya sikapnya, jika jelek akhlaknya adalah ketika seseorang meremehkan saudara muslim yang lain. Apa itu si A tuh? Udah kurus, krempeng, hitam, ya pendek, hidup lagi gitu. Ngapain dia sholat? Ngapain dia sedekah dan seterusnya? Meremehkan. Ya. Jika masih ada dalam diri kita, kata para ulama, sikap meremehkan orang lain, yang remeh itu dalam artian karena dia sedang taat, ya, dia sedang meniti jalan menuju taubat, meniti jalan menuju ridha Allah Ta'ala, maka sungguh kita telah terjatuh dalam jahiliyah yang paling mengerikan. Itu jahiliyah ketika seseorang tidak berada di zaman jahiliyah. Dia menjadi jahiliyah sendirian ketika zaman itu sudah dihubungkan dengan nur dan cahaya. Jadi hati-hati teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika seseorang membawa amal yang begitu banyak, amal yang begitu besar, amal yang mungkin dipandang sangat banyak di sisi Allah Azza wa Jalla, ketika dia menghadap Allah Azza wa Jalla, tetapi karena menghakimi, meremehkan, karena menzalimi saudara yang lain, maka amalan tersebut akan diambil daripadanya dan diserahkan kepada saudara muslim yang lain. Sebaliknya, jika telah habis amalnya, maka dosanya akan ditambah karena sebabnya dia melakukan perbuatan yahqir, ya, meremehkan saudara muslim yang lain. Al-Imam Syarastani rahimahullah ta'ala itu pernah meriwayatkan bahwasanya seorang alim yang abid, seseorang ulama yang dia tekun dalam ibadah, suatu saat memanjat pohon kurma di musim panas, ya, memanjat pohon kurma di musim panas. Ketika dia memanjat, maka dia melihat sebuah hewan, ya, seperti dhab dan seterusnya, menunggu daripada buah kurma yang jatuh dari pohon untuk diambil dan dimakan hewan dhab ini. Maka orang ini mengatakan bahwasanya betapa hinanya hewan ini, melata di bumi Allah Azza wa Jalla, mencari belas kasihan daripada manusia dan makhluk Allah yang lain untuk sekedar makan, untuk sekedar minum. Maka secara terlintas dalam hatinya tersebut muncul rasa meremehkan hewan dhab ini. Kenapa jika Allah itu maha adil, maha segalanya, Allah menciptakan dhab, ya, menciptakan hewan seperti biawak yang makan buah-buahan, ya, atau makan rumputan ini, ya. Maka kemudian di malam hari Allah menimpakan sebuah mimpi buruk yang menegur dirinya, yang membuat dia bertaubat sekian lamanya, ya. Wahai hambaku, jika bahkan engkau meremehkan, ya, setengah sayap dari nyamuk, kemudian menganggap setengah sayap dari nyamuk itu lebih baik daripada dirimu, maka sungguh dirimu telah terjatuh kepada kezaliman yang tidak engkau sadari. Maka takutlah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, sikap kita terlalu meremehkan saudara muslim yang lain, padahal dia memiliki keutamaan yang kita nggak tahu di sisi Allah Azza wa Jalla, yang mungkin bisa jadi dia waliullah, Allah lebih suka ke dia ketika ia ibadah daripada kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ketika sama-sama ke masjid, ya, si A, ya, dengan si B, bisa jadi si B yang meremehkan si A, di sisi Allah si A lebih Allah sukai ketika dia berangkat sholat ke masjid dibanding si B yang mungkin lebih wangi, lebih bersih, ya, lebih awal mula dia datang ke masjid karena sebab meremehkan tadi, ya, meremehkan tadi. Maka beruntung orang-orang senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya, untuk membersihkan perilakunya, terutama hati. Bagaimana ketika saudara muslim yang lain dia berbuat salah, ya,
Kemudian ketika ia berbuat salah, ia mampu menghakimi secara adil. Ia tidak buru-buru menyalahkan seorang muslim lain terhadap sikap-sikap yang mungkin dalam fikih bisa dimaklumi, dimafhumi, tapi ketika sikapnya menjauhi, ya, melanggar syariat Allah Ta'ala, ia tanpa mencari dalil, ia maklumi. Ya, itu karakter kita. Kita kalau menghakimi orang lain itu pakai dalil yang kira-kira skakmat gitu ya, telak gitu. Tapi ketika kita buat kesalahan, buat dosa, buat maksiat, kita akan cari dalil untuk membenarkan maksiat, untuk membenarkan perilaku kita yang salah. Ya. Itulah bedanya bagaimana para ulama itu menjadikan dalil itu menghakimi dirinya sebelum menghakimi orang lain. Antum lihat bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam manaqib, dalam tabaqatnya, ya, yang tulis oleh para alim, bahwa seakan-akan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, baik itu dalam Ad-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, dan yang lainnya, ya, adalah seakan-akan beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya dulu, baru mendekatkan kaum muslimin. Menghakimi dirinya dahulu, baru menghakimi orang lain. Antum lihat bagaimana para ulama menulis, ya, buku-buku yang ada tentang tazkiyatun nufus, tentang peringatan-peringatan akan kekufuran, adalah pada intinya mereka menghakimi, ya, mengawas-ngawasi dirinya dengan kekuatan yang maksimal supaya tidak terjerumus dalam dosa tersebut, dan jika bermanfaat kaum muslimin yang bisa memakai kitab-kitab yang mereka gunakan. Saking rendah hatinya para ulama kita. Sedang sebaliknya kita sebagai hamba yang sedikit amalnya, sedikit ilmunya, sedikit masa kebaikannya, dan banyak dosanya, kemudian panjang masa keleha-lehanya, masa santainya, merasa, ya, sedikit amal yang kita lakukan adalah sebesar gunung yang telah kita kerjakan. Padahal betapa banyak, kata Imam Al-Qarhi rahimahullah, orang yang beramal besar karena angan-angannya terlampau sederhana, terlampau mengada-ngada, ya. Kemudian dia menjadikan dalil itu untuk menyerang, untuk menghancurkan muslim yang lain, maka rusaklah amalnya seberat gunung tersebut. Nah, sebaliknya ketika seseorang beramal bahkan sebutir kerikil yang dianggap remeh oleh sebagian manusia, kemudian karena ia menjaga hak-hak saudara muslim yang lain, menjaga hatinya dari merusak kehormatan saudara muslim yang lain, menjaga hatinya daripada sibuk mencari aib dan celah muslim yang lain, maka amal yang kerikil tersebut bertambah, bertumbuh, dan terus membesar melebihi gunung. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwasanya kulul muslim al muslim haram. Setiap muslim yang muslim memiliki hak satu sama lain, keharaman terhadap beberapa perkara. Apa itu? Damuhu, darahnya, artinya nyawanya, ya. Nyawa muslim dengan yang muslim lain tidak boleh dihalalkan untuk dibunuh, ya, berdasarkan syariah. Ketika seseorang berbeda pendapat, kemudian berbeda hal yang bisa dikompromikan, baik itu dalam syariah ataupun muamalah dan yang lainnya, maka seseorang tidak boleh, ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Sebaliknya, ada satu peristiwa, kondisi di mana seseorang dibolehkan untuk membunuh kaum muslimin. Seorang yang berzina, yang sudah menikah, kemudian dia berzina atau meliwat, ketika ditegakkan syariah yang mulia, maka hukum rajam ditegakkan, ya, yang artinya tertumpah darah, ya, atau terhempasnya nyawa seseorang, nah itu dibolehkan. Begitupun ketika seseorang murtad dari Islam, ya, seseorang yang merampas harta orang lain di jalan, membegal, kemudian orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, orang menghinakan syariah Islam, menghinakan Rasulullah SAW, menghinakan Al-Quran ataupun Sunnah, maka orang yang boleh diperangi dengan dasar dan ketentuan yang berlaku. Tapi pada dasarnya, pada intinya seorang muslim dihormati, ya, nyawanya, darahnya tidak boleh tertumpah, kemudian nyawanya tidak boleh melayang karena sebab prasangka dan seterusnya. Betapa banyak darah kaum muslimin yang jatuh ke tanah, melayang nyawanya, kemudian penyesalan datang akhirnya karena sebab masalah remeh. Subhanallah, masalah jemuran, orang berantem kemudian mati. Kita lebih parah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perang selama hampir 80 tahun sebab pacuan kuda, balapan kuda. Kita, ya, baku hantam, baku bunuh dan seterusnya karena sebab remeh, jemuran.
Kalau sebab di medsos, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan seterusnya. Ya, jangan tanya kenapa. Ya. Karena memang ada masalah dalam diri kita yang kita nggak sadari semua itu. Kita merasa bahwasanya kebenaran itu hak milik kita, ya, seakan-akan orang lain tidak memiliki kebenaran, sehingga dengan mudah kita akan menghabisi nyawa kaum muslimin sebab remeh. Ya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, dari dosa-dosa yang disampaikan dalam hadis ini, hadis yang ke-35 tadi, merupakan dosa yang pertama yang dilakukan oleh manusia pertama di bumi ini. Dan dosa ini akan terus berkembang biak, kata para ulama, yang dosa ini adalah dosa terakhir nantinya. Ya, jadi dosa pertama dan dosa terakhir akan dilakukan adalah dosa tentang hasad, dosa tentang iri dengki, yang buah-buahnya akan ada yakir, meremehin, yakdil, menghinakan, yakdzib, menustakan, menyanjus dan seterusnya. Itu buah daripada al-hasad tadi. Buah daripada iri dengki, ya. Buah daripada seseorang tidak mampu untuk menempatkan, ya, saudara muslim pada hak-haknya, bahkan meletakkan saudara muslim pada hak yang paling buruk. Maka menumpahkan diri kaum muslimin pada dasarnya dilarang, ya. Tidak dibolehkan. Seseorang yang ketika berbeda mazhab ahlu sunnah tidak dibolehkan, ya, menumpahkan darah kaum muslimin, apalagi berbeda harokah. Dalam berbeda mazhab saja nggak boleh tuh, ya, dibunuh, ya. Mazhab Syafi'i nggak suka sama mazhab Maliki misalnya, mazhab Syafi'i nggak suka sama mazhab Hanafi yang memiliki pendapat bolehnya zakat dengan uang, ya. Untuk membunuh beberapa ulama-ulama nggak boleh. Begitu sebaliknya. Kalau dalam mazhab itu nggak boleh, apalagi dalam yang di bawah mazhab. Harokah misalnya, beda harokah, beda partai, beda kelompok, beda organisasi, kemudian terjadi sesuatu yang itu bisa dikompromikan, tidak melanggar syariah, kemudian saling membunuh, satunya takbir Allahu Akbar, satunya takbir Allahu Akbar, nah, tertumpah darah kaum muslimin karena sebab itu, ya, maka hal ini dilarang, ya, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Betapa banyak darah yang tumpah di tengah kaum muslimin yang itu akan menjadi penyesalan kelak nanti di hari kiamat. Ketahuilah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika tertumpahnya darah kaum muslimin bukan pada tempatnya, maka akan menjadi penyesalan bagi orang yang paling alim, orang yang paling abid, orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling khusyuk, orang yang paling ikhlas ketika di hari kiamat nanti. Karena sungguh darah yang tertetes tersebut akan menarik semua amal-amal yang ada. Maka berhatilah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala tentang hal ini, tentang hal darah. Yang ini tentu menakutkan bagi diri kita. Yang mungkin kita merasa aman, nggak ketahuan tuh CCTV nggak ngerekam, ya kan? Saksi nggak ada yang tahu, kemudian nggak ada yang motret, nggak ada ini segala macam. Tapi Allah Maha tahu bahwa na'udzubillah min dzalik, kita telah menumpahkan darah kaum muslimin tanpa haknya. Maka akan jadi penyesalan. Seberapa besar amal yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita amalkan dan seterusnya, kelak kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah akan menjadi penyesalan yang paling berat, yang paling besar kelak di hari kiamat. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa maluhu, yang merampas hartanya tanpa jalan yang hak, ya, yang memiliki harta yang ia miliki dengan usahanya, dengan keringatnya, dengan tangannya, ya, dengan bisnisnya, kemudian kita rampas, kita curi, kita korupsi. Maka sungguh harta ini akan menjadi pemanas kelak di hari kiamat, ya. Para koruptor, para orang khianat, para orang-orang di atas sana yang mereka mencuri harta rakyatnya, yang mereka berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh umat, oleh rakyatnya, ini kelak di hari kiamat harta tersebut bukan menjadi pemberat amal pahala, tapi menjadi pemberat siksa di neraka, ya. Mereka mengira bahwasanya ketika harta itu memiliki 2 triliun diinfakkan 1 miliar, maka tidak akan pernah menyiksa sisanya. Sebaliknya kata para ulama, ya, harta tadi kalau nggak diinfakkan jadi siksa. Diinfakkan untuk menolong agama Allah Ta'ala, tambah lagi sekian kali lipat, ya. Karena apa? Karena nggak mungkin Allah akan menerima air kencing dipakai wudu gitu. Air najis ya, dipakai untuk toharah. Nggak mungkin seperti itu. Maka para ulama mengatakan kalau harta yang haram, dia tahu nih harta haram, kemudian nggak dipakai, dosanya nggak terlalu. Ya memang jadi pemberat di neraka. Tapi ketika harta yang haram dibangun, dibuat untuk
membangun masjid, untuk menyantuni anak yatim, untuk ini itu dan seterusnya, itu menjadi berkali-kali lipat ya penyiksa dia di hari kiamat nanti. Yang terakhir wa irduhu, dan kehormatannya. Kehormatan ini adalah para ulama mengatakan keluarga, an-nasab, al-usrah ya. Keluarga yang ia miliki, baik itu pasangan, anak ya, orang-orang yang berada di rumahnya, kemudian nasab yaitu keturunannya dan seterusnya. Seseorang tidak akan merampas kehormatan ya, nasab orang lain tanpa hak, tanpa tatanan aturan syariah yang benar. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah jauhkan daripada dosa pertama yang ada di bumi dan juga dosa terakhir yang nanti kelak dilakukan oleh manusia di bumi, yaitu hasad tadi yang akan membuahkan berbagai macam penyakit yang mengerikan ya, penyakit tabaghadu, penyakit saling memusuhi, kemudian saling membelakangi dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, para ulama itu banyak mengulang banyak hal, mengulang satu nasihat yang cukup mahal, yaitu ketika seorang Imam Mujahid rahimahullah atau kalau nggak salah rahimahullah ta'ala, hanya lupa Allah bisawab, seorang ulama ketika mereka dalam perkara duniawi mereka lebih suka mengalah ketika masalah akhirat mereka akan ngotot gitu. Kenapa? Ketika masalah dunia mereka seakan ketika salah, ijtihadnya salah, maka masih ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosanya. Karena perkara dunia ketika ia ditinggikan tidak akan membuat tinggi agama. Ketika dia rendahkan atau dia mengalah dan seterusnya, tidak akan merendahkan agama itu sendiri. Sebaliknya, para ulama banyak ngotot dalam hal masalah agama. Mereka mempertahankan sholatnya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan ibadah tasawuf dan seterusnya, karena mereka yakin bahwasanya ini yang akan mereka pertaruhkan kelak di yaumul hisab. Mereka akan mempertaruhkan segalanya untuk akhirat ini dan bukan mempertaruhkan segalanya untuk dunia. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kalau masalah-masalah kecil kita bisa mengalah gitu. Di jalan ya, kita harus mengalah dengan orang-orang yang kurang waras ya, yang belok kanan, sering kanan, belok kiri, kemudian melawan arah dan seterusnya, membahayakan orang lain ya. Kemudian ketika dinasihatin tidak menerima dan seterusnya ya, sulit orang-orang seperti ini. Begitupun ketika orang-orang yang banyak ya, mengambil ya, perkara dalam dunia kemudian menyibukkan dalam dirinya, maka kata para ulama, tenang, ketika engkau sudah nggak punya hujjah dalam masalah dunia, yaitu tidak punya cara untuk menyadarkan, maka Allah akan memiliki cara sendiri untuk menyadarkan para pelaku, para pecinta dunia. Terlihat tidak nyambung, tapi realitas seperti itu. Antum misalnya sudah nggak ada kemampuan untuk menasihati pelanggar, orang-orang yang mengambil harta riba, kemudian memakai tanah tanpa izin dan seterusnya. Dinasihati tidak bisa, ditegur tidak bisa, serahkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan terbaik untuk memberikan peringatan. Begitupun para penguasa yang mereka berbuat salah, berbuat zalim, berbuat lalim, menyusahkan rakyatnya, ya, kemudian ditegur nggak bisa, nasihatin nggak bisa, maka serahkan ke Allah Ta'ala ya. Dan Allah ketika membalas itu nggak nanggung-nanggung ya. Allah itu ketika membalas ya, perilaku kezaliman itu nggak pernah salah, nggak pernah nanggung-nanggung, totalitas ya. Maka hati-hati teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, yang kita takutkan bukan kezaliman orang lain, yang kita takutkan adalah kezaliman kita sendiri. Yang kita takutkan bukan hasadnya orang lain tapi yang kita khawatirkan adalah hasad diri kita. Yang kita takutkan bukan orang lain mencuekkan kita, tapi yang kita takutkan kita mencuekkan orang lain yang menzalimi mereka, menganggap remeh mereka dan seterusnya. Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita memberikan segala amal kita, meminta mau'unah kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa dalam kehidupan kita, baik itu dalam ibadah ataupun muamalah. Hadzal ma'ikum ajma'in al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.